السلام علينا وعلى عباد الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah bi wahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an. Ahlu ta'lim jamaah kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati kepada ketua takmir, kemudian Bapak Imam dan seluruh jamaah bil khusus baik yang hadir ataupun yang tidak hadir, muslimin dan muslimah, yang mudah-mudahan senantiasa kita semuanya senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat kepada kita semuanya, yaitu tatkala kita menjemput kematian dan juga nanti setelah kita berpulang kembali kepada Allah juga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini ada salah satu judul bab di dalam kitab. Judul babnya adalah yaitu kematian orang-orang soleh, berarti akhir hidup, akhirul hayah minas solihin, yaitu akhir hidup dari orang-orang soleh. Judul babnya itu. Nah, kalau kemudian kita melihat kalimat solih, ini kan sudah akrab di telinga kita, yaitu orang solih, orang soleh. Bahasa kita sudah masuk ke dalam kategori bahasa yang biasa kita ucapkan. Bahkan kalau seandainya kemudian kita membaca doa di dalam tasyahud, panjenengan kalau suatu saat baca di dalam doa tasyahud, bahkan di sana ada kalimat yang pada dasarnya kita berdoa, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kalimatnya seperti itu, yaitu keselamatan atas kami, mudah-mudahan keselamatan atas kami, wa ala ibadillah, dan atas hamba-hamba Allah, sholihin, yaitu yang soleh. Berarti di sana terdapat doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keselamatan kepada kami dan juga keselamatan kepada hamba-hamba Allah yang sholih. Lantas panjenengan kalau ditanya siapa yang dimaksud dengan orang yang sholih, sehingga sampai di dalam salah satu kitab ada judul kitab khusus yang membicarakan masalah akhir hidup dari orang-orang soleh. Nah, orang soleh yang dimaksud ini kalau menurut perkataan Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan yang dimaksud dengan orang soleh. Beliau berkata, yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar berkata, kata Ibnu Hajar, as-solih, yang dimaksud orang soleh adalah al-qaimu bima yajibu alaihi min hukukillah wa hukuki ibadih wa tatafawati darajatihi. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, yang dimaksud orang solih adalah hamba Allah yang senantiasa menegakkan atau mendirikan, yaitu kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepadanya. Yang pertama yang dimaksud dengan orang soleh adalah
yaitu hamba Allah yang senantiasa mendirikan kewajiban yang Allah bebankan atasnya. Jadi kalau suatu saat panjenengan dan kita semuanya berdoa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang tidak soleh tidak terdapat di dalam doa itu. Berarti sing ora soleh boten kelepet dalam doa itu. Yang dimaksud orang soleh di sini maksudnya adalah hamba Allah yang senantiasa menegakkan kewajiban yang Allah bebankan atasnya. Wong soleh. Dan wong soleh itu, insya Allah. Berarti melbu ya, melbu mengdomane Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan hari ini kalau suatu saat kemudian kita berbicara masalah aplikasi di dalam sholat, saniki kulo panjenengan sedaya sholat, mangke yang namanya manusia yang ada di belahan dunia ini, sholat itu tidak ada henti, karena waktu dan tempat masing-masing daerah itu berbeda-beda. Boleh jadi mungkin hari ini kita sedang pagi, di daerah lain ada yang malam, ada yang sedang mendirikan sholat duhur, ada yang sedang mendirikan sholat isya, ada yang mendirikan sholat maghrib, terus sampai berputar seperti itu. Artinya apa? Artinya yang namanya orang berdoa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalau seandainya kita termasuk orang soleh, setiap kali, setiap waktu, setiap saat ada yang mendoakannya. Masya Allah ya. Ya sekalipun dewek lagi turun, Masya Allah temannya. Dan kemudian berikutnya kata Ibnu Hajar, jadi kata Ibnu Hajar, dan sekaligus dia juga menegakkan wahuquqi ibadih, dan juga menegakkan hak-hak hamba. Berarti dia orang soleh di samping menegakkan kewajiban yang Allah bebankan atasnya, dan juga sekaligus dia menegakkan hak-hak kepada hamba lainnya. Panjenengan kita koni, hak hamba kepada hamba apa? Hak hamba kepada hamba apa? Ya, muslim kalau muslim kayak contohnya diantaranya banyak terkait masalah hal yang berkaitan dengan masalah itu, hak muslim atas muslim lainnya. Diantaranya tatkala kemudian dia mengucapkan salam, kita membalas salam. Diantaranya kalau suatu saat ada seorang muslim meninggal, kita disuruh untuk mengurusi. Dalam konteks hadis yang lain diantaranya saling mendoakan. Dalam konteks hadis yang lain tidak boleh saling mendolimi. Hak muslim antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Jadi kalau panjenengan menunaikan kewajiban yang Allah bebankan kepada jenengan, dengan kata lain menunaikan hak-hak Allah yang panjenengan harus tunaikan, sekaligus juga menunaikan hak-hak hamba, Anda termasuk orang yang disebut orang soleh. Terima kasih, jazakallahu bil khair. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan. Ya. Lantas kata kemudian Ibnu Hajar, yang namanya orang-orang soleh itu bertingkat-tingkat. Sing jenengane wong soleh itu bertingkat-tingkat. Jadi kalau seandainya kita katakan yang namanya kita yang ada di masjid ini, tingkat kesolehannya itu berbeda-beda. Mulanya besok tatkala kemudian kita semuanya masuk ke dalam surga, boleh jadi surganya beda-beda. Ada yang surga Firdaus, ada yang surga di bawahnya, ada yang di bawahnya, dan seterusnya. Sing penting mlebu surga. Seperti itu. Ini kalau menurut yaitu Ibnu Hajar. Sekarang qala berkata yaitu Tirmidzi Al-Hakim, berkata Tirmidzi Al-Hakim. Sebelum kita membicarakan masalah kematian orang soleh, maka kita harus lebih tahu itu lebih dahulu apa yang dimaksud dengan solih. Lantas menurut Tirmidzi Al-Hakim, man arada ayahta bihadha salami alladhi yusallimuhu al-khalqu fi salah, kata beliau, kata Tirmidzi Al-Hakim, beliau berkata, barang siapa yang menghendaki mendapatkan doa salam dari semua hamba yang mendirikan sholat,
Jika kemudian kita semuanya menghendaki doa keselamatan yang ada di doa tasyahud, kalimatnya seperti itu. Jika siapapun saja yang menghendaki doa keselamatan dari setiap hamba yang mendirikan sholat dalam doa tasyahud, maka kata beliau, falyakun, maka hendaklah dia menjadi hamba yang soleh. Wa khurima, wa illa, dan jika kemudian dia tidak menjadi hamba yang soleh, hurima, maka diharamkan hadal fadlul madin, mendapatkan doa kesolehan yang ada di dalam salam. Berarti yang namanya doa salam yang ada di tasyahud ini khusus untuk orang-orang soleh. Kalau kita tidak menjadi orang yang soleh, maka kita tidak mendapatkan doa itu. Emang-emang apa betul? Emang-emang. Oh, syaratnya soleh. Makanya kemudian di sini ada judul bab salah satu kitab, judulnya Akhir Hidup dari Orang-orang Soleh. Tujuannya adalah supaya nanti kita mengikuti bagaimana kemudian perjalanan hidup mereka dan bagaimana kemudian mereka mengakhiri hidup. Yang pertama adalah Al-Imam Syafi'i. Siapalah yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i? Dengan suatu saat kemudian mendengar Imam Syafi'i, maka paling masyhur di kalangan masyarakat Indonesia. Di dalam hadis Nabi, ini di dalam hadis Nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yumasu kullu nabdin ala mamat alaihi." Riwayatnya Muslim, nomor hadisnya 2879. Rasulullah bersabda, tiap-tiap hamba nanti dibangkitkan dari alam kubur sesuai dengan bagaimana kematiannya. Nanti kita semuanya dibangkitkan dari alam barzakh atau alam kubur sesuai bagaimana kematian kita semuanya. Mesu panjenengan ketenger nek bangkit dari alam barzakh. Soalnya kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bagaimana kemudian kita mengakhiri hidup kita. Contoh kalau di dalam hadis yang lain, dulu ada seorang laki-laki, dia sedang menunaikan ibadah ihram. Dia sedang berada di dalam kendaraannya, tepatnya adalah onta. Tapi ketika onta itu kemudian yaitu menggerakkan tubuhnya, karena onta itu kemudian berontak dengan penunggangnya, maka orang yang melakukan ibadah ihram itu terjatuh dari ontanya. Lantas onta itu kemudian menginjak lehernya, laki-laki itu kemudian mati. Berarti dia mati dalam keadaan melakukan ibadah haji ihram. Lantas kata Rasulullah, begitu kemudian diberitahu terkait masalah laki-laki yang meninggal dalam posisi ihram, kata Rasulullah, iksilu, mandikanlah dia dengan air yang bercampur dengan bidara. Makanya yang jenengan anak wong mati tidak perlu repot-repot golek kembang. Kenapa? Kembang itu tidak diperintahkan dalam sunnah, tapi panjenengan kon golek godhong bidara. Air bersih, air bercampur dengan bidara, terus kemudian berikutnya adalah air yang bercampur dengan kabur barus. Iya, godhong peul. Jadi tidak ada hadisnya. Saya tidak pernah mendapati anak hadis kalau wanana, karena tatkala meninggal, kata Rasulullah, tatkala mendengar berita laki-laki itu meninggal, maka Rasulullah berkata, irsilu, mandikanlah dia, yaitu bima insidrin, dengan air yang bercampur bidara, sekaligus menunjukkan hukum fikih. Berarti yang namanya air untuk memandikan jenazah adalah air yang bercampur dengan daun bidara, untuk kembang sepatu, untuk kembang mawar, untuk kembang melati, tapi kembang bidara atau daun bidara. Hari ini kebanyakan kaum muslimin sudah banyak yang menanamnya. Nangkanya apa? Oke. Apa enggak? Aku bisa repot-repot aja. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya kata Rasulullah,
Wa kaffinu, kafanilah oleh kalian semuanya jenazah itu. Jadi orang yang sedang muhrim, kata Rasulullah, kafanilah dengan baju ihramnya. Ini bedanya orang yang sedang melakukan ibadah haji ihram dengan orang yang mati biasa. Kata Rasulullah, dia dikafani dengan pakaian ihramnya. Beda nek sandane orang mati biasa, bukan dalam keadaan ihram, mati biasa. Untuk laki-laki kemudian kafannya 3 lapis, untuk perempuan 5 lapis. Tapi kata Rasulullah, tatkala melihat orang yang sedang beribadah ihram, kafanilah dengan kain ihramnya. Jangan ditutup kepalanya, jangan beri wangi-wangian. Ini bedanya antara jenazah yang mati kemudian dalam keadaan haji atau ihram dengan orang yang mati biasa. Orang yang mati biasa kan kafannya 3 lapis, untuk laki-laki, perempuan 5 lapis. Begitu kemudian seperti itu diolesi wangi-wangian. Olesi wangi-wangian, biasanya minyak wangi apa? Nyong-nyong. Duyung ya? Iya, ya, duyung ya. Ya, deh. Jadi seperti itu. Yaitu, tapi kalau orang yang mati dalam keadaan ihram, dia tidak diberi wangi-wangian dan juga tidak ditutup kepalanya. Kafanilah dengan kain ihramnya, karena kata Rasulullah, dia akan dibangkitkan dari alam barzah dalam keadaan bertalbiyah. Bertalbiyah kayak sinek ibadah haji, labbaik la syarika li kala labbaik. Kayak nek wong beribadah ihram kemudian mati, dia bangkit dari alam barzah dalam keadaan bertalbiyah. Masya Allah ya. Begitu juga kalau dalam hadis yang lain, orang yang adzan panjenengan wis biasa adzan masjid terus mati, besok bangkit dari alam barzah juga dalam keadaan beradzan. Makanya kemudian di dalam hadis ini ada hadis yang menyebutkan manusia, tiap-tiap hamba akan dibangkitkan dari alam kubur sesuai dengan keadaan bagaimana matinya. Mulanya nek jenengan ahli ngaji, seminggu ngajinya, masya Allah, pitung dina dulu, wah, begitu meninggal, masya Allah, meninggalnya ngesuk bener-bener posisinya lagi ngaji juga. Begitu bangkit dari alam barzah, panjenengan juga dalam keadaan bermajelis taklim. Nek orang ngantuk. Ngantuk ya soalnya. Ini orang ngantuk ya. Nek sing ngantuk orang mlebu. Wong boxing sandene jenengan ngantuk, mbok dibangkitnya lagi ngantuk, ya iki masalah. Iku yang seperti itu. Ya memang kudunya disinggung. Dan berikutnya, lantas hadis itu dijelaskan oleh seorang tokoh ulama namanya Qala al-Munawi. Munawi menjelaskan hadis tadi. Hadisnya kan bunyinya, tiap-tiap hamba akan dibangkitkan dari alam kubur sesuai bagaimana dia dalam kondisi kematiannya. Hadisnya seperti itu. Saben-saben kula panjenengan sedaya benjang dibangkitaken saking alam barzah sesuai dalam keadaan bagaimana kula panjenengan sedaya pecah. Allah al-Munawi qala ndika sapa al-Munawi berkata, yaitu Munawi menjelaskan hadis tadi. Yub'asu ngalam ba'as alaihi, manusia nanti akan mati sesuai bagaimana kebiasaan di dalam hidupnya. Nanti kita semuanya akan mati sesuai dalam keadaan kebiasaan yang kita lakukan di dalam hidup kita. Panjenengan biasanya ngapa? Bendinane sholat, ngaji, jamaah, maca Al-Quran, sujud, doa, tobat. Besok meninggalnya panjenengan di antara itu, ana sing sujud, ana sing lagi maca Al-Quran, ana sing lagi ngaji, senderan, ngantuk, meninggal.
Betul. Itu menurut itu seperti itu. Bahkan kalau menurut ulama yang lain di kitab yang lain, begitu yang lain, tatkala hamba itu datang sakaratul maut, nanti hadir seperti kebiasaan yang ia lakukan. Nanti tatkala sakaratul maut itu tiba, hadir kebiasaan yang biasa ia lakukan. Karena kita tahu sing jenengane wong sakaratul maut, tatkala orang mau meninggal, kita disuruh untuk menalkinnya. Sehingga kalau kebiasaan dia ngaji, begitu ada orang yang menalkin, kul la ilaha illallah, gandeng dia kerasa lagi ngaji, terus dia mengucap la ilaha illallah, bisa mengucap. Ya. Nek kelutuk ya kayak kelutuk. Nek kelutuk ya kayak kelutuk. Utang. Ini sing biasanya kiyu-kiyu sanggok ceki ikan, begitu ditalkin kul la ilaha illallah, gelap mulai jawab balak apa? Mulai jawab malah balak apa? Sanggok seperti itu. Hafalnya? Mulane saniki kula panjenengan sedaya, kita semuanya diharapkan meluangkan waktu sisa-sisa di dalam hidup kita semuanya hari ini. Kita kan hari ini masih tersisa waktu di dalam hidup yang kita tidak tahu pula apakah masih ada 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, kita pun tidak tahu. Makanya pergunakan sebaik mungkin untuk melazimkan semua bentuk perbuatan kebaikan. Nanti karena manusia tatkala meninggal hadir sebagaimana kebiasaan hidupnya, sebagaimana perkataan Nabi, sebagaimana beliau menjelaskan hadis. Dan nanti pula wa yub'atsu dzalika, dan juga sekaligus hamba itu akan dibangkitkan bagaimana keadaan dia dalam keadaan kematiannya. Nanti juga dibangkitkan dalam keadaan yang seperti itu. Makanya kemudian di sini ada kitab, judul babnya adalah akhir hidup dari orang-orang soleh. Yang pertama adalah Imam Syafi'i, disebutkan di dalam kitab ini, yaitu akhiru kalimatul al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, akhir kalimat yang oleh Imam Syafi'i sampaikan di akhir hidupnya. Imam Syafi'i tatkala akhir hidup ada kalimat terakhir yang beliau sampaikan, disebutkan di dalam riwayat ini, disebutkan di dalam riwayat ini. Wa fi nihayatil hayatid dunya wa bidayatil akhirah. Tatkala Imam Syafi'i di akhir-akhir hidupnya dan mau menghadapi hari-hari akhirat. Kita tahu yang namanya hari-hari dunia ya seperti ini. Dan tatkala masuk di hari-hari akhirat, kita harus memasuki pintunya terlebih dahulu. Pintu memasuki hari-hari akhirat adalah mati. Dan kematian itu sesuatu yang pasti. Maka tatkala kemudian di akhir hidup Imam Syafi'i mau masuk ke pintu gerbang menuju hari akhirat, maksudnya adalah kematian, ja'al li ziyaratihi al-Imam Muzani, datang kepadanya menjenguk dan membesuk Imam Syafi'i, muridnya yang terkenal namanya Imam Al-Muzani. Imam Syafi'i dua murid jenengane Imam Al-Muzani, dan ini cukup terkenal juga kalau kita lihat di biografi kehidupan orang-orang soleh. Maka tatkala kemudian salah satu muridnya yang terkenal Imam Muzani kemudian menjenguk Imam Syafi'i, tatkala pada saat itu dalam keadaan wa fi dzalika al-waqtu lam yakun bil imkan li Imam Syafi'i illa ayyarkuda ala syarih. Tetapi pada saat kemudian Imam Muzani menjenguk, Imam Syafi'i hanya bisa berbaring di ranjangnya. Dia tidak bisa bangun, kecuali dia hanya terbaring lemas
di atas tempat tidurnya, sebagaimana kebiasaan orang-orang mau meninggal. Direct kebiasaan kalau kita melihat orang-orang meninggal kan seperti itu, badannya sudah lemas, berada di atas tempat tidur, saudaranya sudah dihubungi yang ada di Jakarta, Kalimantan, Sulawesi, anak-anaknya juga disuruh pulang, tetangganya sering menjenguknya, nafasnya pun sudah mulai terengah-engah, pandangannya sudah mulai kabur, pendengarannya juga demikian, seakan-akan dia mau menghadapi satu peristiwa yang besar sebagai penentu kehidupan selama-lamanya, yaitu kematian. Panjenengan pernah menggali kados mekaten mboten? Ewon dene ngesuk nyung harap ngalami kayak gue, jenengan kira-kira kenapa? Terus kira-kira nek rumah gue ditawani sate gelem apa? Jadi ya, makanya Imam Syafi'i hanya lemas, dia berada di atas tempat tidur. Qala al-Imam Muzani. Lantas Imam Muzani berkata kepada Imam Syafi'i, "Kaifa haluk? Bagaimana keadaanmu wahai Imam Syafi'i, wahai guru?" Lantas kemudian Imam Syafi'i menjawab. Terus ditakoni nang Imam Muzani, "Sampean pripun kabaripun, guru?" Terus piyambake Imam Syafi'i menjawab, "Ya Al-Muzani," katanya, "wahai Muzani, hari ini aku sedang menghadapi sakaratul maut, sebentar lagi tiba. Dan aku tidak tahu nanti kemudian aku akan mendapatkan surga ataupun neraka. Di hadapanku terdapat jalan menuju surga, di hadapanku terdapat jalan menuju neraka." Summa yabki, kemudian dia menangis. Masya Allah ya, dia terus nyadari benar-benar. Ini kan berarti menunjukkan sisi kesolehannya. Dia tidak merasa dengan amalannya, dengan ilmu yang ia miliki, bahkan ilmu yang tersebar luas sampai hari ini, dia tidak merasa. Seakan-akan pada saat itu dia merasa tidak selamat, sehingga dia berkata, "Ya Muzani, aku hari ini hendak menghadapi sakaratul maut. Di hadapanku ada jalan menuju neraka, jalan menuju surga. Aku tidak tahu." Karena kita tahu yang namanya surga dan neraka itu telah ditentukan oleh Allah. Sing jenengane manusia tatkala semenjak di rahim ibunya, surga kan neraka wis ditentukan. Panjenengan pernah menggali napa boten? Surga neraka ke wis ditentukan nganggo kula panjenengan sedaya. Sekalipun ini, wa inna ahlan nar, sungguhnya penduduk neraka nanti akan dimudahkan, ditutup akhir usianya sebagaimana dia beramal untuk amalan neraka. Dan akhir usia bagi ahli surga, dia juga akan dimudahkan oleh Allah untuk beramal amalan surga. Dewek kira-kira pengen sing ndi? Dewek kan belum mesti yang sudah ditutup akhir usia kita. Bagaimana? Mulanya hal inilah yang sering menjadi perhatian oleh ulama-ulama dulu. Mereka sangat takut terhadap permasalahan, dan di sini pula kita disuruh untuk senantiasa berdoa kepada Allah di dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Pentingnya itu, ya Allah, berilah aku petunjuk jalan yang lurus. Padahal dewek lagi sholat. Beko tentet doma seperti itu ping bola balik. Karena kita tidak tahu pula akankah kemudian ditutup akhir usia kita dalam keadaan membawa iman atau tidak. Oleh karena itulah Imam Syafi'i sedang ngatus mengatakan. Dan kita tahu Muzani menjelaskan tatkala melihat Imam Syafi'i seperti itu, dia menangis, air matanya jatuh di pipinya, seakan-akan ia menangisi dosa-dosa yang ia lakukan. Padahal aku seakan-akan melihat dosa-dosa yang ia miliki hampir-hampir tidak ada. Muridnya ini dalam Imam Syafi'i gurune, dia nangis, dia menangisi dosa-dosa. Padahal selama kemudian dia hidup, hampir-hampir aku tidak menemukan yaitu keburukan dan dosa-dosanya. Dia kira-kira meninggal, boleh nangisi dosa-dosa teman-teman orang. Apa malah kelalaian? Kita dibandingkan beliau Imam Syafi'i, dosa-dosanya akeh siapa kira-kira? Kira-kira akeh siapa? Jadi kalau seandainya Imam Syafi'i seorang ulama besar, pendiri madhab Syafi'iyah, dia adalah ahli ilmu,
dia ahli fikih, dia adalah orang yang solih, dia adalah orang yang senantiasa berhati-hati, saking hati-hatinya menjaga halal dan haram. Kalau seandainya kemudian dia nyembelih ayam, nyembelih ayam, dagingnya itu diperas sampai pucat karena takut masih terdapat darah yang ada di dalamnya, sehingga deweke seperti itu muni hati-hati. Kalau seandainya dia seperti itu, dia tatkala mau meninggal, dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kudune kudu panjenengan sedoyo benjang ning ari kalane pecah. Kita lebih pantas menangis kepada Allah. Dewek sing kudune akeh nangis baik sikik ataupun benjang apa mending nek arep ninggal. Dewek sing kudu akeh nangis mulai sikik ataupun tatkala benjang tatkala ari kalane. Padahal kita tahu juga yang namanya menangis kepada Allah itu tidak ada ruginya. Kalau seandainya kemudian panjenengan duweni toya atae sebanyak yaitu 7 samudra yang ada di dalam lautan, lantas kemudian untuk memadamkan api jahanam, itu tidak pernah akan padam apinya. Tapi satu tetes yang kita teteskan karena takut kepada Allah, kita bakal nyidem neraka jahanam. Makanya pentingnya terus mengatakan mengesuk tatkala ninggal juga kayak gue. Dan termasuk diantaranya adalah ciri-ciri kematian orang beriman kan ada 3 dulu. Panjenengan yang bertemu zaman biar pas lagi ngaji-ngaji wong mati, ciri-ciri nek matine dia membawa keimanan, ciri-cirinya adalah temu. Diantaranya adalah menangis di kedua matanya, nangis, terus keluar keringatnya di dahi. Yang berikutnya adalah hidungnya mengembang. Ciri-ciri ne wong sing beriman. Kenapa kemudian dia menangis? Karena dia terharu memikirkan dosa-dosanya, Allah kemudian mengampuninya. Kenapa kemudian dia mengeluarkan keringat, menahan rasa sakit sakaratul maut tatkala malaikat maut menjemput nyawanya, sehingga terkumpul kemudian keringatnya di sini karena bagian sana sudah tidak ada nyawanya. Kenapa kemudian hidungnya mengembang? Karena deweke nangis minsak atau menangis terseduh-seduh sehingga sampai hidungnya mengembang. Maksudnya seperti itu. Jadi ngesu kalau suatu saat kita memiliki wong garap meninggal, terdapat 3 ciri itu atau salah satu, masya Allah, ciri-ciri kematian yang wong sing beriman. Buktinya sinten? Imam Syafi'i juga pada saat itu menangis. Ning bedane dheweke isi bisa ngomong. Iki contohnya wong soleh, garap meninggal bisa ngomong. Dia berkata, di hadapanku ada surga dan neraka. Artinya, sing jenengan yang wong urip nang alam dunia, pada dasarnya kan hanya ada 2 jalan. Kalau panjenengan sendiri hidup di dalam kehidupan dunia ini hanya terbentang 2 jalan saja. Satu jalan yang menuju surga, satu jalan yang menuju neraka. Lantas yang memotong jalan menuju surga, yang memotong jalan untuk menuju neraka adalah kematian. Sing jenengannya dewe, kalau seandainya surga ditarik garis lurus ke sini, neraka ditarik garis lurus ke sini, maka terbentang 2 jalan. Tetapi ada yang memotongnya. Sing memotong di sini maksudnya adalah memotong jalan menuju surga, memotong jalan untuk menuju neraka. Maksudnya adalah kematian. Maksudnya apabila ada manusia dia sedang berjalan menuju jalan dengan amalan-amalan neraka, kemudian kematian tiba, maka dia ahli neraka. Kalau suatu saat kemudian dia sedang beramal soleh, amal untuk amalan surga, kemudian kematian tiba, maka dia ahli surga. Mulanya Imam Syafi'i banget bedine dheweke sanjang atus mati. Di hadapanku terdapat surga, terdapat neraka. Dan aku tidak tahu apakah kemudian Allah memasukkan aku ke dalam surga ataupun ke neraka. Kemudian dia menangis. Setelah itu kemudian dia berkata, aku ya Allah memiliki dosa-dosa yang banyak. Sesungguhnya aku takut terhadap azab-Mu. Tapi siapa pula yang hendak mampu menahan azab itu? Kepada siapa lagi aku berharap kecuali hanya kepadamu. Kemudian dia meninggal. Ini Masya Allah ya. Ana wong garap meninggal isi bisa njaluk ampun kepada Allah. Di jenengan nek nuweni wong mati kenek lagi nangis, jenengan aja GR sing urip
udah nangisi sampean boleh jadi, tapi nangisi awake dhewe. Nangisi awake dhewe jane. Contoh di dalam kisah-kisah dulu ya kan pernah kulo sajangaken, ana seorang tokoh ulama yang pakai garap meninggal dirubung nang bojone anake. Bojone nangis, anaknya nangis, biyunge nangis. Terus dia ngomong, "Yong, nang apa sampai nangis?" Biyunge ngomong, "Aku nangisi sampean, kok anakku singgal paling tak eman malah garap meninggal." Bojone ditakoni, "Nang apa sampean bojoku nangis?" Bojone jawab, "Walah mas sampean ninggal dadi randa." Terus anaknya terus ditakoni, "Nang apa anakku sampean nangis?" "Aku ya pak nek sampean ninggal aku gak bakal dadi bocah yatim." Terus dijawab nang sing arep ninggal wong saleh mau, "Walah sampean kabeh nangis nggo awake dhewe." Biunge sampean nangis nggo awake biunge kudu aku. Nah sampean bojoku nangisnya nggo awake sampean kudu aku. Nah sampean anak-anakku sampean juga menangis untuk dirimu sendiri. Siapa pula yang menangisi aku tatkala sakaratul maut tiba, nyawa sampai di tenggorokan? Siapa yang menangisi pula aku tatkala kemudian aku kelak ditanya di alam barzah? Siapa yang menangisi pula tatkala kemudian aku berdiri di padang mahsyar? Siapa yang menangisi aku tatkala kemudian aku berada di sirat? Siapa yang menangisi aku jika kemudian aku berada di dalam neraka? Lantas kemudian dia menangis terhadap dirinya sendiri, kemudian dia meninggal. Dulu kan pernah dikisahkan itu. Wah, contoh ya, Masya Allah. Nah, mulane ki cukup nggih dados perhatian kagem kula panjenengan sedaya. Yang pertama adalah Imam Asy-Syafi'i.